Bincang menginspirasi. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Eski di mana saja berada, terima kasih masih bersama di program SQ 104,3. Dan Amelia Sofian bersama Anda untuk hari ini di kebersamaan kita di hari yang ke-8 di bulan Juli 2020. Kita berada di program Bincang-Bincang Menginspirasi. Terima kasih sahabat Eski yang ada di 104,3. Sahabat-sahabat Eski yang saat ini juga mendengarkan lewat 99,8 SQ Koba. Saya berada di studio 1 dan saat ini saya akan terhubung dengan Safril yang ada di studio 2 karena kita akan berbincang-bincang spesial untuk kesempatan hari ini. Baik, saya akan terhubung dengan Safril. Silakan Safril. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi jema'in. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih rekan Amelia di studio 1. Dan alhamdulillah selamat pagi juga, pagi menjelang siang untuk seluruh sahabat Eski yang ada di Eski Radio Pangkal Pinang 104,3 FM dan juga 99,8 FM Eski Kobak, serta pemirsa kita yang ada di live Facebook Sulu Kolbu dan juga nanti pemirsa kita di YouTube Eski TV Media Sulu Kolbu. Alhamdulillah di pagi hari ini hari Rabu 8 Juli 2020 atau bertepatan dengan hari ke-16 di bulan Zulqaidah 1441 Hijriah. Ada saya Safril, setelah tadi ada rekan Amel. Kita hari ini ada di Bincang-Bincang Menginspirasi rekan Amel ya. Iya. Bincang-bincang menginspirasi hari ini adalah hari kedua kita bersama dengan Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kalau kemarin kita kedatangan langsung dari Kepala Kemenak dan juga Kepala MUI-nya. Ya. Hari ini kita kehadiran dua narasumber yang dimana kita hari ini akan membahas tentang kurban di masa COVID dan juga new normal. Dan juga kita nanti akan membahas tentang halal pula. Halal. Dua narasumber kita pada pagi hari ini, yang pertama yaitu Dr. Andes Ahmad Lutfi. Beliau adalah Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Kabar sehat Bapak ya? Alhamdulillah luar biasa sehat. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas kesediaannya dan luang waktunya Pak ya. Kemudian narasumber kita yang kedua yaitu ada Ustadz Jauhar Ridolni Marzuk LCMA. Beliau adalah imam tetap dari Masjid Al-Ittihad di Sungai Liat. Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat Ustadz ya? Baik. Tadi pagi dari Sungai Liat berarti Ustadz ya? Baik. Rekan Ilham, boleh dibantu mikrofon kita Ilham. Nah, di pagi hari ini Anda juga bisa nanti berbincang-bincang juga bersama kedua narasumber kita terkait dengan tema kita, yaitu korban di masa COVID dan juga new normal, dan juga seputar halal melalui line telepon, SMS dan juga WhatsApp kita di 0823 7993 9996. Kali ini kita akan ke narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Kiai Ahmad Lutfi. Pak Dokter, ini kita akan membahas sedikit tentang gimana hukum syariah tentang penyembelihan hewan kurban pada COVID-19 ini, atau kita sudah masuk pada new normal ya. Kalau di Pangkal Pinang dan juga Bangka Belitung. Dan gimana, apakah sudah ada fatwa MUI-nya tentang pelaksanaan kurban di masa new normal ini? Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bidimatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, terima kasih
pemirsa Radio SQ yang kan di suasana seperti sekarang memang kita masih di mana diuji, dicoba dengan musibah COVID-19, termasuk juga berpengaruh kepada aktivitas kita sehari-hari, termasuk kepada aktivitas ibadah kita. Apalagi sekarang Zulkaidah menjelang Zulhijjah yang kita kenal dengan bulan haji. Di mana bulan haji ada aktivitas ibadah kurban, sekalian juga ada ibadah haji, kemudian ada ibadah bagi kita yang di Indonesia atau di negara mana kebiasaannya ada juga puasa Arafah, ada juga pelaksanaan penyembelihan kurban dan sholat id. Nah, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia, karena kita menganut garis lurus ke MUI Pusat menyangkut masalah fatwa, keputusan yang menyangkut masalah ibadah, menyangkut tentang masalah COVID ini, Majelis Ulama Indonesia lewat komisi fatwanya sangat produktif sekali sebenarnya. Dari fatwa 14 tentang beribadah di masa musibah, fatwa 17 bagaimana beribadahnya para petugas medis yang berpakaian alat pelindung diri, fatwa 18 bagaimana jenazah yang wafat terinfeksi dengan COVID, prosedurnya itu juga keluar fatwa 18 bagaimana fardu kifayah tahyizul jenazahnya. 28 fatwa lagi menjelang Idul Fitri, petunjuk tentang salat Idul Fitri dan pembayaran zakat. 31 new normal keluar, bagaimana kehidupan keseharian kita dikembalikan ke kebiasaan yang baru walaupun kita tidak melakukan PSBB di Bangka Belitung, tetapi pola itu. Nah, sekarang menyangkut masalah tausiah atau petunjuk pelaksanaan ibadah Idul Adha termasuk penyembelihan kurban. Kemarin kita sudah kontak dengan Majelis Ulama Indonesia, sampai pagi ini semoga kita masih kontak. Ternyata masih digodok. Masih digodok di Komisi Fatwa. Mungkin insya Allah di pekan-pekan ini juga akan keluar biasanya. Nah, mana akan nanti keluar, nanti kita akan sosialisasikan. Mudah-mudahan kalau masih diajak SQ untuk sosialisasi nantinya. Insya Allah. Kemudian, tetapi menyangkut masalah penyembelihan, Majelis Ulama sudah punya standar sertifikasi penyembelihan, baik di masa normal maupun di masa yang tidak normal. Karena penyembelihan itu tetap tidak mungkin kita social distancing atau physical distancing dengan hewannya. Iya, kalau physical distancing dengan hewannya, alangkah panjang alat untuk menyembelihnya kan. Nah, tapi ada prosedur tetap, protap yang tetap, yang memang secara standarisasi sertifikasi halal itu ada patokan-patokan dan protap yang kita lalui. Karena menyangkut penyembelihan. Karena penyembelihan itu kan sebenarnya proses menuju halal. Karena halal itu ada secara ainiyah, ya, memang aslinya sudah halal. Ada halal karena proses, termasuk ada hewan kambing halal, tapi kalau udah disembelih kan belum halal, harus proses penyembelihan. Ada juga halal itu karena proses mendapatkannya. Kekurangan cabai, bikin cuka, ambil cabai tetangga, prosesnya salah kan. Nah, jadi proses penyembelihan itu karena proses menuju halal. Karena jelas Al-Quran jelaskan sesuatu yang disembelih tidak menyebut nama Allah, maka sembelihannya tidak halal. Maka dagingnya pun ya otomatis kalau tidak halal ya haram kita konsumsi. Ya, kalau keluar jelaskan memang masalah yang haram itu lebih sedikit dari yang halal. Al-Quran pun dalam Al-Quran itu hanya 4 malah disebut. Khuriman alaikumul maitat wadamu walamul inzir wa ma uhilla li ghairillah. Bangkai, darah, bab 1 berserta turunannya, dan sesuatu yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Kalau misalnya selain 4 tuh insya Allah akan banyak. Nah, jadi kembali kita ke tausiah MUI menyangkut masalah Idul Adha, termasuk juga Idul Kurban, termasuk dengan kurban, kita tunggu nanti akan ada. Sementara itu dulu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sudah disinggung juga tadi udah Pak Lutfi ya tentang bagaimana halal itu ya. Dan karena kita juga nanti hari ini membahas sedikit tentang seputar halal Mbak Amel. Nah kita beralih ke Ustadz Jauhar Ridoni Marzuk LCMA. Ini akan membahas kajian sejarah Islam dan juga hikmah tentang penyembelihan hewan kurban dan juga eksistensi halal lifestyle. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Kawan-kawan, sahabat, pendengar dan pemirsa SQ FM Radio Suluh Kolbu yang dirahmati Allah, baik secara live di Facebook maupun di YouTube dan lain-lain. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terkait tentang sejarah ibadah kurban, maka kita sendiri insyaallah banyak di antara kita yang sudah mengetahui sejarah ini bermula dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kurban, kalau arti atau istilah kurban sendiri itu sudah pernah dilakukan oleh anak Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Watlu alaihim naba abnai Adama bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Jadi Qabil dan Habil ini kan ceritanya ya rebutan kan. Jadi Nabi Adam memasangkan anak beliau ini, karena anak beliau lahir kembar-kembar, jadi dipasangkan silang karena tidak ada lagi keluarga lain. Kalau sekarang Islam ini kan memang kita tidak boleh menikah dengan saudara atau yang ada aliran darah yang dekat begitu ya. Tapi dulu tidak ada, sehingga gimana ya, cara solusinya adalah disilang tadi. Kemudian kita tahu sendiri ya, ada salah satu dari anak Nabi Adam tidak menerima keputusan itu, kemudian Nabi Adam meminta untuk berikan kurban, satu berkurban dengan hewan, satu berkurban dengan hasil bumi, dan Allah Subhanahu wa taala menerima kurban yang dari hewan. Nah ini kalau sejarah kurban dari awal, tapi sejarah kurban atau ibadah kurban yang kita lakukan sekarang ya bermula dari Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim ya, Allah uji bagaimana kecintaan Nabi Ibrahim ini terhadap Allah dengan kecintaan terhadap anak. Nabi Ibrahim lama tidak memiliki anak. Dikatakan dalam riwayat 80 tahun belum memiliki anak. Ya, sehingga beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku anak keturunan. Karena apa? Karena seorang dai, seorang nabi harus memiliki keturunan untuk melanjutkan estafet dakwah, gitu ya. Nah, di usia tua itu kemudian Allah berikan anak. Sudah diberikan anak, ya, di usia tua anaknya diminta untuk disembelih. Nah, gitu ya. Inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ibrahim akhirnya berbicara dengan anak beliau Ismail alaihissalam. Akhirnya ya terjadi itulah prosesnya. Sejarahnya panjang tapi kita potong kompas seperti itu, insyaallah kita semuanya sudah paham. Nah ini diantara sejarah disyariatkannya ibadah kurban. Tentang hikmahnya, hikmah yang pertama tadi, ibadah kurban ini adalah ujian kecintaan kita kepada Allah. Apakah kita mencintai Allah atau mencintai harta duniawi yang kita miliki? Kalau kita mencintai Allah, maka apapun rela kita korbankan demi Allah. Kita alhamdulillah tidak pernah diminta mengorbankan anak. Nabi Ibrahim diminta mengorbankan anak, dan anak itu sudah ditunggu lama lahirannya. Dan ketika itu ketika Nabi Ismail diminta untuk disembelih itu kan dalam masa-masa yang sedang enak-enak untuk diajak bermain. Artinya kecintaan seorang bapak terhadap anak di usia seperti itu sedang benar-benar besar. Kalau masih kecil betul mungkin belum terlalu sayang, atau kalau sudah agak dewasa belum. Ini masih ya masa-masa bermain dengan orang tua. Sehingga kecintaan Nabi Ibrahim sangat besar. Tapi Allah ingin nguji.
Kamu cinta kepadaku atau cinta kepada anakmu atau kepada dunia yang lainnya. Nabi Ibrahim alaihissalam memilih cinta kepada Allah. Kita alhamdulillah tidak diminta untuk mengorbankan itu. Kita hanya diminta untuk mengorbankan minimal kambing. Kambing kibas maupun kambing biasa, ya. Sehingga lebih ringan dibanding dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, ibadah kurban ini juga mengajarkan kita agar ketika kita berkorban untuk Allah, menghadirkan sesuatu untuk Allah, kita menghadirkan yang sempurna. Karena kurban ini tidak boleh binatang-binatang yang memiliki kecacatan, seperti matanya buta satu tidak boleh, maka buta dua-duanya lebih tidak boleh, ya. Yang kurus betul sehingga dagingnya tuh sedikit, atau yang pincang, atau yang sakit kelihatan sakitnya, ya. Artinya ya mohon maaf, sekarang malah ada penyakit COVID seperti ini, mungkin bisa jadi binatang juga kena COVID, kan ada katanya tuh di luar negeri itu ada binatang yang kena COVID juga. Nah ini wallahu alam nanti gimana nih Pak Kiai. Artinya bisa jadi nanti binatang juga perlu dites COVID juga supaya ketika kita konsumsi. Wallahu alam. Ala kulli hal, tidak boleh berkorban dengan sesuatu yang memiliki kekurangan. Sehingga kurban ini mengajarkan kita untuk berkorban yang sempurna. Maka ketika kita berkorban untuk Allah, kita berkorban sempurna. Kita berjuang dengan jiwa kita, sempurnakan pengorbanan itu. Kita berjuang dengan harta, kita sempurnakan harta itu. Kemudian yang ketiga, ini adalah diantara syariat Islam untuk berbagi kita. Karena Aid itu hari raya, namanya hari raya, hari bersuka cita, senang. Jangan sampai kita bersuka cita, ada sebagian dari kaum muslimin itu yang tidak bersuka cita karena tidak memiliki makanan. Maka kita dianjurkan untuk berkorban, berbagi kepada fakir miskin, kepada sanak famili, tetangga dan lain sebagainya, supaya kita sama-sama merayakan. Namanya hari raya, kita sama-sama merayakan dengan kebahagiaan. Ya, ini diantara hikmah daripada kurban. Dan juga banyak lagi hikmah-hikmah yang lain yang bisa digali. Kemudian tentang halal lifestyle, kita alhamdulillah sebagai umat Islam ini, di antara karakteristik Islam itu, Islam adalah agama yang syumul, agama yang mencakup segala sesuatu. Setiap bidang kehidupan manusia pasti memiliki konsekuensi hukum. Kalau tidak wajib, ya haram, ya halal atau mubah, kalau ada makruh atau sunnah. Itu Pak. Apapun yang kita lakukan, kita duduk di sini, ini kan juga ada konsekuensi hukum. Betul Pak Yai? Kalau kita niat ibadah, insya Allah dapat pahala. Ya, kalau kita niat untuk yang lain, maka bisa jadi pahalanya berbeda. Nah, artinya karena Islam ini mengatur segala sisi kehidupan kita sebagai umatnya, maka kita juga harus memiliki landasan. Nah, sehingga sekarang alhamdulillah sudah mulai muncul banyak tentang halal. Ya, wisata halal, restoran halal, kemudian hotel halal, bank halal. Bank halal ini ya istilahnya bank syariah gitu. Kemudian nanti segala sesuatu. Ya, ini menunjukkan bahwasannya umat Islam ini mulai tumbuh kesadaran. Ya, ketika di Eropa, ya, umat Islam datang dari negeri yang mayoritas datang ke negeri yang minoritas. Mereka merasa ada yang tidak sama, makanan kan beda, sehingga mereka kemudian mencari fatwa, minta penjelasan kepada lembaga-lembaga fatwa, bagaimana sih hukum begini. Itu berarti menunjukkan ada kesadaran kita sebagai umat Islam bahwasanya kehidupan kita ini diatur oleh syariat. Kalau tidak begitu kan dihantam-hantam saja kan. Kalau orang tidak peduli dengan agama, terserahlah, yang penting saya hidup, yang penting saya makan. Ini termasuk alhamdulillah, ini harus kita syukuri. Dan bahkan tentang bank-bank syariah itu banyak tumbuh di negara-negara non-muslim. Ini kan menunjukkan bahwasanya Islam ini agama yang rahmatan lil alamin, bisa diterapkan untuk semua umat manusia. Allahu a'lam. Itu untuk sementara. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Ustadz Johar dan juga Dr. Randes Ahmad Lutfi. Dan kita dari penjelasan ini cukup menjelaskan tentang halal dan juga tentang bagaimana berkorban di masa pandemi serta hikmahnya ya. Baik Mbak Amel, kita juga persilakan bagi sahabat Eski yang ingin berinteraksi, bertanya kepada kedua narasumber kita melalui line telepon kita di 0823 7993 996, dan tentunya untuk setiap penanya kita punya hadiah ada bingkisan untuk dibagikan dari Kemenak
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa mana, Bu? Dengan Mama Rati Pagarawan. Mama Rati di Pagarawan. Sehat Mama ya? Alhamdulillah wa syukurillah. Allahu Akbar. Baik, ini ada Kiai Ahmad Lutfi dan juga Ustadz Johar, Ma. Silakan, Ma. Kita tanya dua-dua aja ya. Assalamualaikum Pak Ustadz dan kedua narasumbernya ya. Yang pertamanya pengen Mama tanyakan gini. Kan iklan Sapril itu kan ada yang katanya 50.000 tuh Sapril ya. Sampai ke Palestina tuh dagingnya tuh gimana itu kan maksudnya? Oh iya iya. Oh iya. Mama kan dengar di iklan. Jadi Mama tuh tidak ngerti maksudnya tuh apa kan? 50.000 rupiah apa gimana kan? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, Mama nih niat tuh ada mau kurban, tapi Mama kan tahun kemarin udah dikurbankan anak sama atoknya sudah dikurbankan. Niatnya ada, tapi keadaan ekonomi begini itu pahalanya gimana tuh Pak Ustadz? Kapan-kapan kita bisa nabung kan, misalnya 1 kambing kan, misalnya gitu Pak Ustadz ya. Atas jawabannya Mama terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Rati. Pertanyaannya seputar iklan dari ACT ya Mbak Amel ya? Iya betul. Jadi di ACT itu ada program Ustadz ya, yang belum mampu berkurban itu dengan 50.000 rupiah itu sudah bisa bersedekah. Ya, Bukan berkorban ya Mama Rati ya, bersedekah. Apakah itu bisa Ustadz ya untuk menggantikan kurban, digantikan dengan sedekah apa daging kurban? Kemudian pertanyaan kedua adalah seputar sudah berkorban, kemudian tahun ini belum dulu, itu gimana Ustadz? Baik, Karena sebentar sudah Sapri, berkorban. maaf saya potong. Apa kita terima lagi nomor Boleh, telepon kita tampung dulu, Ustaz ya. Bentar Baik, kita silakan, tampung dulu. Mbak Amal. Baik, kita coba yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terputus. Baik. Belum ada pulsa. Iya. Baiklah. Jadi kita yang harus membayar ya. Iya. Baik, silakan Coba kita ya. ke Pak Dr. Andes Ahmad Lutfi dulu. Silakan ditanggapi Ustaz pertanyaan dari Mama Rati di Pagarawan. Terima kasih ya saudari kami yang ada di Pagarawan yang akidah. Ya kurban itu kita kembali ke hakikat penjelasan dari Ustaz tadi bahwa yang dikurban itulah hewan. Hewan pun tidak seluruh hewan kan. Hewan yang berkaki 4, yang hewan itu secara itu halal kita konsumsi. Ya karena hewan, ayam juga hewan, tapi tidak ada perintah untuk berkorban kan, seperti itu. Nah, perkara berkorban harus dengan hewan, ya kita yang mampu, kalau kita punya kemampuan. Ya kalau kita belum punya kemampuan, semampu kita apa? Ya sedekah, infak. Ya kita ikut sedekah saja, jangan memaksakan diri. Ya, ibadah itu tidak ada perintah yang harus menyulitkan diri kita, tidak. Dan agama juga tidak pernah mempersulit umatnya. Nah, maka kalau misal ada dari program ACT 50.000, ya bagi yang berminat untuk bersedekah silakan. Karena sedekah itu tidak melihat nilai. Iya kan? Nilai tidak dilihat. Semampu kita, seikhlas kita. Nah, kembalilah kepada niat. Nah, kalau niat kita untuk kebaikan, ya Allah kan sudah adil, malah dicatat sebagai satu kebaikan. Oke, kalau niatnya baik. Kalau niat buruk kan belum dicatat. Jadi niat kita untuk berkorban sudah dicatat suatu kebaikan, walaupun kita belum mampu untuk melaksanakannya. Jadi kembali ke pakem, kita jangan memaksakan diri dalam beragama. Kalaupun kita ingin berbuat baik, semampu kita. Karena perlu diingat, mengukur melakukan sesuatu kebaikan dalam agama, kita juga jangan meremehkan. Mengemukakan ide itu juga termasuk ide-ide yang baik. Karena jihad itu tidak mesti dengan harta, bisa dengan pemikiran. Ampusikum itu kan bisa dengan ide, dengan karya tulis, dengan program mungkin kan. Ya kalau yang mampu mungkin dengan bi'amwalikum, dengan hartanya, silakan. Ya kita pada ibu yang ada di sana, yang di Pagarawan tadi. Ya, Mama Rati. Ya niatnya sudah insya Allah dicatat sebagai suatu kebaikan. Ya, paling enak kalau kita punya niat baik belum terwujud, ya niatkan lagi itu tahun depan. Terus azam kita akan seperti itu. Nah, kemudian hal lain, kembali kita ke pokok masalah berkorban, yang mampu berkorban, ya, dan yang belum mampu jangan memaksakan diri. Dan perlu kita ingat
Berkorban itu kan hakikat adalah proses pendekatan diri kita kepada Allah. Koroba ya Ustaz ya. Iya, mendekatkan diri. Nah, proses pendekatan diri itu ya semampu kita dulu. Kalau memang dipikir kita belum mampu, kita kan sudah dijamin oleh Rasul bahwa Rasul pernah menyembelih 2 ekor kibas, yang salah satu untuk keluarganya dan salah satu untuk umatnya. Jadi bagi mereka yang tidak mampu sampai akhir hayatnya, yakinlah terbebas oleh korbannya Rasulullah SAW. Demikian Bu ya, mudah-mudahan dapat dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Johar ingin menambahkan, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang tadi disampaikan Pak Kiai Lutfi, jadi betul bahwasanya dalam kurban ini diantara syaratnya ya, artinya tuntutannya itu kepada orang yang mampu. Ulama berbeda pendapat apakah wajib atau sunnah. Mayoritas mengatakan sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Hanya pendapat Abu Hanifah yang mengatakan wajib. Tetapi ketika Abu Hanifah mengatakan wajib ini, kita harus tahu belakangnya. Imam Abu Hanifah mengatakan wajib itu bagi orang yang memiliki harta senilai nisab zakat. Nisab zakat itu sekitar 60 jutaan, Pak Ji, untuk tahun ini. Artinya yang wajib zakat, yang wajib kurban bagi mazhab Abu Hanifah itu bukan orang yang punya 5-6 juta, tapi yang punya harta lebih dari 60 juta tadi itu yang dia mampu untuk berkurban. Nah, itu maksudnya, karena nisabnya disamakan dengan nisab zakat. Tapi mayoritas mengatakan sunnah muakkad, artinya kalau dilakukan dia berpahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Batas kemampuan seperti apa? Mazhab Imam Syafi'i mengatakan batas kemampuan itu orang yang memiliki bekal untuk dimakan sehari-hari selama 4 hari. Hari Idul Adha, 3 hari tasyrik. Artinya kalau dia punya bekal untuk makan 4 hari, kemudian dia cukup untuk membeli kambing, nah itu yang dikatakan mampu. Artinya kalau untuk makan yang 4 hari itu tadi dia belum ada, maka tidak ada kewajiban atau bahkan kesunahan untuk berkurban. Artinya kalau sehari kita biasanya 200.000, berarti paling tidak harus kita sisakan 800.000 atau 1 juta. Nah baru sisanya kalau bisa untuk beli kambing, baru dia ada kesunahan. Tapi kalau seumpamanya dia punya cuma 3 juta, kambing 2.500.000, berarti kan sisa tinggal 500.000. Tidak cukup untuk dia hidup 4 hari. Nah berarti ini dianggap tidak mampu. Tidak mampu untuk dia berkorban. Itu tentang korban. Jadi tadi yang disampaikan oleh Ustadz Lutfi betul, jangan kita memaksakan diri. Kemudian yang kedua, harus kita ketahui bahwasanya korban ini hukumnya juga selain sunnah muakkad, dia disebut sebagai sunnah kifayah untuk satu keluarga yang serumah. Sunnah kifayah itu kalau ada satu anggota keluarga kita yang sudah melakukan, yang lain sudah terbebas. Nah, artinya satu sudah cukup. Sekarang kan banyak orang memaksakan untuk setiap anggota keluarga satu-satu. Kalau tidak mampu tidak hal. Kalau mampu boleh. Satu orang mau 50 kambing boleh. Yang penting mampu. Tetapi satu keluarga tidak mampu semuanya, cukup 1 kambing. Bagaimana kalau patungan, Ustaz? Kalau patungan boleh 1 keluarga tapi tetap menamakan 1 orang. Artinya kan ya suami atau istri atau anak, nah dialah yang mendapatkan pahala kurban itu, yang lain terbebas dari kesunahan. Nah, begitu Bang ya. Artinya itu tadi tidak perlu dipaksakan. Kalau memang mampu untuk 1 keluarga tidak masalah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW di antara salah satu sabdanya beliau mengatakan orang yang terbiasa melakukan suatu amalan sunnah, kemudian dia terkendala karena sakit atau karena safar, terus dia tidak melakukan itu, maka dia masih dicatat dengan pahala itu. Nah, mungkin Ibu tadi yang di Pagarawan terbiasa setiap tahun, ya kan, dia berkurban. Nah, tapi tahun ini karena COVID, keadaan ekonomi menurun, ya kan, tidak mampu untuk berkurban. Niat sudah ada, tadi alhamdulillah niat insya Allah sudah dihitung. Tapi insya Allah juga karena sudah menjadi kebiasaan beliau, mudah-mudahan dihitung. Dia orang terbiasa sholat duha, kan, dihitung. Tapi dia melakukan satu perjalanan atau dia sakit, Bang, tidak bisa sholat duha, insya Allah dihitung oleh Allah. Dia seperti melaksanakan sholat duha. Ini diantara salah satu rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir tentang patungan tadi ya, 50.000 ya kita anggap itu bukan kurban, karena kurban ini 1 kambing hanya untuk 1 orang, dan 1 sapi atau 1 unta itu 7 orang. Kalau lebih dari itu maka tidak bisa dihitung kurban.
Berarti tidak boleh dimakan? Boleh. Bukan berarti tidak boleh dimakan hewannya, boleh. Sembelih biasa, tapi tidak bisa disebut kurban, disebut hewan sembelihan. Seperti tadi saya sampaikan, untuk hewan kurban itu harus sempurna, tidak boleh cacat. Bagaimana Ustaz kalau seumpamanya hewan saya ini matanya satu hilang? Ya disembelih biasa, artinya jadi sembelihan. Dagingnya halal, tapi tidak disebut sebagai daging kurban, daging sembelihan biasa. Artinya kalau tadi 50 orang semuanya kan mampu untuk dibelikan sapi, dibelikan kambing atau sapi, ya, dikasih ke siapa? Fakir miskin. Insya Allah nilai sedekah, tapi tidak nilai kurban. Dan Rasulullah mengatakan tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah ya, dibanding amalan yang dilakukan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Artinya sholat juga, sedekah juga, puasa, itu semua dianjurkan. Ujungnya adalah kurban. Maka kalaupun tidak bisa kurban, jangan sampai lupa sedekah. Ulama kita ada Imam Ibnu Hazm itu kalau tidak dapat kurban, dia beli ayam. Dia potong ayam aja. Kemudian dia bagi. Yang penting sedekah lah. Ya, orang-orang bisa sedekah. Ya kita ini hari-hari yang Allah cintai amalan itu, maka jangan sampai kita tertinggal dengan amalan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, luar biasa, terima kasih Ustadz Johar ya. Berarti mudah-mudahan ya Mama Rati dan kita semua yang mendengar program ini kita dimampukan untuk berkurban. Kalau tidak di tahun ini, di tahun-tahun berikutnya. Kalaupun tidak bisa berkurban, kita bersedekah juga boleh ya. Iya, baik. Baik, silakan. Mungkin ada lagi sahabat yang ingin bergabung Kita lewat line terhubung telepon kita. telepon, Silakan. Sapril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana Bu? Ibu di Kacang Pedang. Bu Ii di Kacang Pedang. Silakan Bu, pertanyaannya Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Salam. Ini loh, saya mau tanya nih sama Pak Ustaz tentang korban. Korban itu misalnya gitu ya, kita korban nih Pak Ustaz. Pasti kita mendapatkan dagingnya itu ya Pak Ustaz ya. Nah, yang saya tanya ini loh, bolehkah kita, ibaratnya kita yang memakan korban itu, hasil korban itu, ataupun ini ya, kita bikin ada hajatan gitu loh, ada hajatan daging itu kita bikin apa ya, ada hajatan dari daging itu yang kita Gunakan apa ya? gitu ya. Iya, digunakan untuk bersedekah itu, bersedekah untuk keluarga itu, bukan untuk orang lain sedekah, bukan. Apakah boleh itu Pak Ustadz? Terus apa hukumnya? Kalau boleh apa hukumnya? Kalau nggak boleh apa hukumnya? Nah, terus yang kedua yang saya tanya, yang korban ini, yang ibaratnya yang menerima itu benar-benar yang orang yang pas menerima itu, apakah diseleksi orang-orang yang patut menerima ataupun tidak? Masalahnya ini loh Pak Ustadz, saya pernah melihat loh yang di bawah itu ibaratnya patut menerima korban itu, masih ada yang lebih dari itu yang menerima, ibaratnya itu yang orang berada lah itu ya. Gimana loh Pak Ustadz? Baik, itu aja Bu. Iya, dalam pencerahannya Pak Ustadz ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ii ya di Kacang Pedang. Kacang Pedang ya. Pertanyaannya tadi adalah seputar kalau kita berkorban terus malah kita untuk yang berkorbannya boleh makan enggak? Iya. Dengan kurbannya. Kemudian adakah kriteria khusus kalau zakat kan mustahiknya harus ada kriterianya. Kalau penerima daging kurban ini ada enggak sih? Ada enggak sama apa enggak gitu kan ya. Baik. Saya Sebentar kita ada jawab dulu di atau WhatsApp atau kita kumpulkan apa langsung boleh ini? silakan kita tampung dulu Mbak Amel. Kita tampung ya dari WhatsApp ini, Sapril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Suryono di Kelapa, Bangka Barat, terkait dengan kurban di tengah COVID-19 ini, apakah yang
penyembeli atau panitia kurban itu harus cek kesehatan, tes suhu dan lain-lain ini Ustadz ya. Untuk uji kelayakan sebagai penyembeli dan panitia kurbannya. Terima kasih. Kemudian dari Ibu Rika di Kacang Pedang, Bismillahirrahmanirrahim Ustadz. Beberapa hari yang lalu saya melihat di sosial media berita mengenai seorang anak kecil SD mengajak teman-temannya total berjumlah 14 orang untuk menabung 10.000 per hari dan akhirnya mereka dapat membeli 2 ekor hewan kambing untuk berkurban tahun ini. Dan yang ingin ditanyakan, apakah 14 orang itu masuk dalam orang yang berkurban? Karena di awal menabung mereka memang meniatkan untuk berkurban. Nah, ini mohon penjelasannya Ustadz tentang syarat orang yang berkurban, satu hewan maksimal berapa orang. Terima kasih Bu Rika di Kacang Pedang ya. Baik, terima kasih untuk seluruh penanya ya. Kita beralih ke Bu Ii tadi terlebih dahulu ya. Iya baik. Baik, silakan Ustadz Lutfi mungkin ingin memulai menjawab, silakan. Atau mau menjawab secara keseluruhan juga boleh Ustadz ya. Terima kasih. Bu Ii bertanya, berkorban bolehkah kita makan hasil kurban kita? Kurban tuh kalau kita lihat tadi secara segi hukumnya ada kurban sunnah, ada kurban nazar. Baik nazarnya itu karena janji ya kepada Allah keselamatan atau mendapat nikmat, ya, atau juga karena dia mewajibkan dirinya sendiri tanpa ada sebab, bisa saja. Nah kalau manakala nazar itu memang kita serahkan semuanya kepada yang berhak menerimanya. Nah yang berhak menerimanya apakah termasuk kategori mustahik zakat? Mustahik zakat tuh ada fakir miskin, otomatis dapat. Mu'alaf dikasih kalau masih ada yang fakir miskin yang utama itu sudah terbagi, sebarkan lagi ke mu'alaf, silakan. Panitia bagian dari amilnya boleh, silakan kalau masih ada tersedia, tapi bukan berarti harus memaksakan mereka harus dapat sekian, tidak. Ya, kita dahulukan karena fakulu minha wa atimul ba'isal fakir al-hajj ya. Mengatakan silakan makan sebagian, maka ada patokan sepertiga nikmati, sepertiga sedekahkan, sepertiga awetkan bila perlu untuk kebutuhan di kemudian hari. Biasanya kita mungkin dikeringkan, didendeng, silakan. Memang pembagian seperti itu mana didahulukan. Nah kita dahulukan, nah, boleh kita makan kalau memang dia bukan korban nazar. Kalau korban nazar kita serah habis kepada orang lain. Tapi kalau korban sunnah seperti korban Idul Adha, silakan. Makanya oleh panitia dialokasikan sekian daging itu untuk yang berkorban. Karena apa? Fakulu minha, nikmati. Untuk siapa? Untuk keluarga yang berkorban. Nikmati. Kemudian siapa yang berhak? Ya kita tuh tadi dahulukan fakir miskin dulu ya. Karena kan patokan tadi itu tuh. Wa'at imul ba'isal fakir. Orang yang sulit, orang yang fakir kita dahulukan. Kemudian lanjut kepada saudara kita yang seakidah di Kelapa tadi ya. Suryono. Ya, apakah tetap protokol kesehatan? Ini kita patuhi aja lah. Kita laksanakan. Ya, kalau panitianya harus tes suhu ya kita tes suhu. Ya, kalau suhu lagi tinggi ya jangan usah ikut serta. Ya, kita laksanakan saja, tidak terlalu sulit itu. Ya, karena juga untuk menjaga hifzun nafsi kita, menjaga jiwa kita tuh di atas yang lain kewajibannya. Ya, sementara panitia kurban kan hanya sosial kita katakanlah pekerja sunnah kita mungkin kan. Nah, kalau kita sedang tidak sehat ya kita di rumah saja, tidak usah ikut nimbrung. Protokol kesehatan, masalah COVID, bermasker termasuk. Ya, kita kadang-kadang proses penyembelihan itu dalam fatwa MUI, protap sertifikasinya, sertifikat untuk penyembelihan. Ada kalau memang kita bisa secara mekanik. Iya kan? Kita kan sekarang masih tradisional. Kita sediakan killing box kalau memang panitianya memungkinkan. Killing box itu hewan kambing atau sapi masuk ke box. Begitu sudah masuk proses diatur kaki bagaimana kapal, tinggal kita putar dia langsung rebah tanpa dengan menyakiti. Kemudian dengan satu orang bisa langsung saja tanpa harus ramai-ramai. Kalau kita sudah punya, ataupun bisa mendengar secara stunning
Rumah potong hewan kita kan menggunakan stunning. Pemingsanan, bukan menyakiti, tidak, pemingsanan yang dalam rangka waktu jangka pendek 5 menit dia sudah sadar kembali. Maka pada saat waktu 5 menit dia pingsan, karena hayatul mustaqirrohnya masih ada, kita sembelih. Teknis itu. Nah, tapi kita kan masih tradisional, masih secara ramai-ramai menjatuhkan hewan itu. Itulah prosedur yang ada. Karena tidak semua hewan itu kadang-kadang yang di stunning itu semua sapi bisa di stunning. Sapi Madura, sapi Bali tidak bisa di stunning. Dia harus sapi yang memang datang dari Australia. Karena memang kadang termasuk kata orang untuk menjatuhkannya dengan cara gaya satu orang menggunakan tali. Gunakan, coba sapi Madura, tidak bisa, harus ramai-ramai. Jadi situasi dan kondisi seperti itu, mari protokol kesehatan tetap kita patuhi, tidak sulit seperti itu. Cuma kita masih berharap menyembelihnya ya seperti biasa itulah. Jangan pakai protap harus social distancing, kata kami tadi, social distancing. Kita harus menyediakan alat yang panjang, itu udah mungkin kan. Seperti itu. Kemudian kepada yang terakhir, anak-anak kita yang punya niat baik, apakah menabung ramai-ramai kemudian membeli hewan kurban termasuk jadi korban bersama? Kita punya patokan, kambing itu untuk 1 orang, sapi, kerbau, onta untuk 7 orang, ada pakemnya. Nah, kalau pakem itu kita pakai, itulah yang sebaiknya. Tetapi kalau niat baik kita tidak terbatas, silakan. Oh, itu pembiasaan bagi anak-anak kita untuk berkorban, bagus. Kita salut seperti itu, patungan mereka, tabung untuk korban. Tetapi mari kita bergiliran solusinya. 14 orang tabungan, oke, kita bergilir. Tahun depan siapa lagi, kita bergilir seperti itu. Untuk melatih, kalau memang itu untuk pembiasaan. Ada ungkapan yang bijakan, man sab'a ala sain sab'a alaih. Kalau kita terbiasa dengan sesuatu yang baik, anak-anak kita menabung, mudah-mudahan dia akan terbiasa terus. Tidak hanya tahun ini, tahun selanjutnya juga demikian. Bergilir saja agar mendapat nilai kurban sesungguhnya. Tetapi kalau mendapat nilai sedekahnya, sudah menjadi suatu catatan terbaik untuk hidup mereka. Karena perlu kita ingat, kurban itu kan bagi yang mampu, tadi kuncinya kan. Bagi yang mampu sudah dijelaskan oleh Ustaz Marzuk tadi. Seperti itu. Itu sementara, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ustaz Lutfi. Sebelum ke Ustaz Johar, mungkin ada yang ingin bergabung, Mbak Amel? Kita Untuk coba sahabat. terhubung terlebih dahulu sebentar. Silakan, mungkin karena kita keterbatasan waktu ya. Iya, Kita baik, tampung baik. saja pertanyaan dari sahabat-sahabat yang ingin bergabung. Ya, silakan sebentar. Belum. Baik, kita tunggu dulu beberapa waktu sampai sebentar. Baik, silakan sahabat. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Kenalkan, nama saya Erian dari Sungai Selat, Bangka Tengah. Erian ya. Ya. Silakan Begini, Pak Erian. Saya ingin bertanya kepada narasumber, bagaimana hukumnya berkurban, tapi statement dari masyarakat dia belum melaksanakan hakikah. Bagaimana itu, Ustaz? Oh, Yang dari pertanyaan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Terima Baik, kita- kasih untuk Erian ya, bertanya tentang antara akikah dan kurban ini, berkurban tapi belum akikah itu gimana? Sebentar, kita coba satu Satu penelpon lagi boleh, ya. silakan. Sebentar. Kita coba kembali, silakan. Ya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Terputus Mbak Mela? Atau belum naik? Saya Rofi Jailani dari Pagarawan. Baik, dengan siapa di mana? Bapak Ropi Jailani di Pagarawan Rafi ya. Jailani, oke. Baik, silakan. Silakan pertanyaannya Pak Rafi. Bagaimana jika kita sudah mempunyai nazar
Boleh diulangi lagi apakah karena hukumnya belum jelas suaranya Pak Rofi. berubah dari sunnah menjadi wajib? Mungkin itu saja. Terima kasih. Boleh diulangi lagi Pak Rofi Sebentar, pertanyaannya. Pak Rofi, maaf. Ya. Bapak bisa mengulangi Pak. pertanyaan lagi, Pak? Mohon maaf. Bisa Bu, bisa. Ya, silakan, Pak. Bagaimana jika kita sudah mempunyai nazar untuk menyembelih hewan kurban? Ya. Apakah hukumnya bisa berubah dari sunnah menjadi wajib? Mungkin Baik. itu saja Bu yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih untuk dua penelpon kita ya. Nanti dari Erian itu tentang akikah. Ini kadang-kadang masih ada pertanyaan seperti ini Ustadz ya. Apakah kalau kita belum berakikah itu kita belum boleh berkurban? Kemudian yang kedua dari Rofi Jailani tadi tentang nazar. Apakah kemudian berubah lagi? Masih ada Bambel? Baik. Tentang tiga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, Assalamualaikum Mbak. Ya. Ya, silakan. Salam. Silakan. Dengan siapa di mana? Terputus. Baik, silakan untuk Ustadz Johar menanggapi dua pertanyaan baru dan juga menambahkan mungkin dua pertanyaan dari Bu Ii dan sebelumnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang akikah dan kurban. Akikah hukumnya sunnah, kurban juga sunnah, sama-sama sunnah. Sehingga ulama memang berbeda pendapat tentang apakah kurban itu dengan akikah boleh disatukan atau tidak. Yang pertama, yang boleh disatukan atau tidak. Yang kedua, perbedaan pendapat mereka, apakah mana yang lebih didahulukan. Tadi kan ada yang boleh menyatukan, ini artinya kurban dengan akikah sekaligus. Itu berbeda pendapat nanti ulama. Perbedaan pendapat kedua tentang mana yang lebih didahulukan kalau seumpamanya hanya bisa salah satunya. Imam Ahmad Ibn Hanbal pendapat madhab beliau mengatakan boleh untuk digabungkan akikah dan kurban. Tapi mayoritas ulama tidak membolehkan karena itu ibadah yang tersendiri. Kita akhirnya ibadah ini sendiri, ibadah ini juga sendiri sehingga harus dilakukan sendiri-sendiri. Nah, kalau seumpamanya memang kita ngikuti yang mayoritas, kita harus melakukan sendiri-sendiri, kurban sendiri, akikah sendiri. Kalau boleh digabung, gampang saja kan. Cuman ketentuan harus tetap. Kalau laki-laki 2, perempuan 1. Maka kalau semuanya dia kurban 1, ternyata anaknya laki-laki, berarti kan tidak bisa digabung. Nah, gitu kan. Berarti mau tidak mau otomatis dia cuman kurban. Ya. Kalau mengikuti pendapat Imam Ahmad yang membolehkan itu berarti ya harus sesuai dengan ketentuan. Tapi kalau mengikuti mayoritas ulama yang mengatakan tidak boleh karena ibadah itu harus sendiri-sendiri, maka mana yang harus didahulukan, begitu kan nanti. Nanti perbedaan pendapat lagi karena itu tadi ya, ini masalah yang sama-sama sunnah. Kalau wajib dengan sunnah, didahulukan wajib. Ini kan sama-sama sunnah. Maka kemudian ulama mengatakan wajib yang didahulukan kurban karena kurban ini waktunya sempit, cuman 4 hari. Hari penyembelihan kemudian 3 hari tasyrik. Artinya setelah itu tidak ada lagi. Sementara kalau akikah bisa 7 hari, 21 hari, 14 hari, 21 hari atau kapanpun semampunya. Artinya tidak terbatas, yang penting seumur hidup sekali. Nah, gitu. Sehingga boleh ditunda. Tapi pendapat yang lain mengatakan, nah, akikah itu kan cuman sekali seumur hidup. Kalau kurban bisa besok lagi. Artinya kalaupun sekarang saya tidak bisa kurban bisa tahun depan. Tapi untuk akikah ini kan sekali selesai, tanggung jawab. Artinya beban untuk melakukan itu selesai. Semua ada alasannya. Ya, karena itu pendapat ulama kita ini ya mengikuti pendapat ulama. Cuman kita pilih saja, maka bisa ditimbang-timbang tadi. Kalau seumpamanya memungkinkan untuk kurban dulu, ya mungkin kurban dulu karena syiarnya ada di saat itu, sementara akikah bisa di hari yang lain. Kalau seumpamanya memang ya ini untuk akikah dulu karena saya tidak tahu nih tahun-tahun depan apakah bisa lagi untuk mengakikahkan, sementara akikah ini sekali seumur hidup ya, silahkan akikah dulu. Ala kulli hal ini perbedaan pendapat ulama, mana saja yang mau dipilih silahkan gitu. Kemudian yang kedua tentang pergantian hukum ya. Hukum asalnya memang sembelihan tadi kurban itu sunnah muakkad, dia bisa menjadi wajib yang pertama kalau dinazarkan. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Lutfi. Jadi kalau nazar dia janji maka dia jadi wajib.
dagingnya harus dibagikan dan dia harus jadi wajib gitu Bang. Kalau saya belum niat nih, belum nazar, maka saya mau kurban apa enggak? Ya boleh enggak. Tapi kalau kemarin nih saya niat, saya sudah nazar deh. Saya kalau seumpamanya lulus ujian ini, saya nanti kurban 1 ekor kambing. Berarti sudah wajib itu. Maka harus dilakukan. Kalau dilakukan maka nanti ada kafarat. Kafarat nazar. Jadi itu menjadi wajib bagi dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah diniatkan ketika beli. Kita beli kambing jauh-jauh hari. Ketika beli kambing ini, kita sudah niat, ini kambing saya niatkan untuk korban. Maka itu kambing tidak boleh diapa-apakan lagi. Tidak boleh dijual, tidak boleh diganti, tidak boleh apa. Artinya kambing itulah yang harus dikorban. Tapi ketika beli belum niat kurban, belilah dulu. Ya kan? Pas deket-deket waktu kurban baru berubah pikiran. Kayaknya ini bagus untuk kita kurbankan. Nah ya sudah. Jadi dua yang bisa mengubah hukum dari sunnah menjadi wajib. Yang pertama nazar, dia janji. Kemudian yang kedua tadi, ketika dia beli hewan kurban itu dia sudah niat memang untuk berkurban. Maka tidak boleh lagi dijual, tidak boleh diganti, hewan itu harus dikurban. Wallahu a'lam bishawab. Itu baik, cukup jelas ya Mbak Amel ya. Luar biasa, dan terima kasih untuk Ustaz Johar. Atau masih ada yang ingin bergabung Mbak Amel sebelum kita tutup di perbincangan kita hari ini? Bagaimana ada yang kalau ingin kita bergabung? jawab yang pertanyaan lewat Facebook ini, Sapril? Baik, boleh silakan. Ya, kalau lewat Facebook ini ditanyakan yang tukang penyembelihnya ini bolehkah dapat kulit atau kepala dari hewan kurban ini, Ustadz? Kulit atau kepala ya? Iya, kulit atau kepalanya ini. Baik. Via telepon ada yang ingin masuk lagi? Andi Jaihuri ya? Andi Jaihuri. Andi Jaihuri. Iya. Baik, silakan Ustadz Lutfi untuk menjawabnya. Kalau penyembelihnya dapat, itu request atau gimana Mbak Amel ya? Kayaknya request mau ngambil request. Ambil kulit sama kepala ya. Karena kan? itu mungkin bagian yang tidak penting menurut dia itu ya. Baik, silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Yang pasti penyembelih tidak boleh bikin akad menentukan bahwa jatahnya kepala atau kulit. Oh iya. Iya. Karena begini masalahnya, memang tradisi itu berkembang lama di Bangka Belitung. Oh gitu. Bagian penyembelih itu dapat kepala. Padahal tidak ada hak itu. Iya. Karena kepala itu berapa kilo isinya tuh. Benar. Apalagi kalau saya misalnya menyembelih, jatahnya kepala. Saya tarik kupingnya agak menjauh dari bagian kepala, arah ke badan. Berapa banyak daging terkandung di leher. Itu kan bahaya. Makanya kalau memang kita ingin bagian menyembelih, karena perkaranya di kepala kita kadang-kadang sulit mengulitinya, maka males panitia. Serahkan dengan tukang penyembelih, silakan. Atau kulitnya kita kadang-kadang begitu satu masjid ada 14 ekor atau 7 ekor, kulitnya terbengkalai di situ. Ya kita susah mau memanfaat mengolahnya karena tidak ada ilmunya. Udah kita serah dengan penyembelihnya, silakan. Tetapi satu, jangan diperjualbelikan. Nah itu tidak boleh, karena tidak boleh kita memperjualbelikan seperti itu. Apalagi ada yang pernah bertanya begini, kadang-kadang di satu tempat di Indonesia ini juga para pengepul daging kurban udah nunggu tuh, yang dapat sekian dijual. Nah itu tidak baik, maka itu tidak boleh dijual. Apalagi tadi kita kembali ke permasalahan tukang sembelih, jangan ada komitmen tukang sembelih dapat kepala anda. Tidak ada itu. Pokoknya tadi pakemnya sepertiga kemana? Sepertiga bagian siapa? Sepertiga bagian siapa? Kita penuhi standar itu, dan yang utama itu fakulu minha watimul ba'isal faqir. Itu kita dahulukan dulu. Kepala tuh berapa otak di situ, lidahnya di situ, matanya itu. Iya. Kalau 14 ekor satu orang yang beli, alangkah banyak dapatnya kan jatah seperti itu. Nah, jadi tidak ada pakem seperti itu. Ada satu pendapat mengatakan haram seorang penyembelih mengambil upah dari situ. Awas, hati-hati. Ada pakem seperti itu. Nah, untuk menghindar jatuh ke sesuatu yang asalnya menimbulkan perkara baik tapi jatuh ke haram, hindari. Ya bagian nyembeli, ya sudah, dapat apa dikasih orang, ya terima kasih. Kan seperti itu. Jangan menjadi patokan. Ngambil upah dari nyembeli itu tidak boleh. Apalagi sudah ditentukan upahnya kepala.
enak aja kan kita tukang sembelih seperti itu kan. Ya terima kasih, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik sahabat Reski, kita masih banyak sekali sebenarnya yang ingin disampaikan oleh kedua narasumber kita ya, dan juga banyak juga sahabat yang ingin bertanya. Iya, betul. Tapi nampaknya kita keterbatasan waktu Ustadz ya. Mungkin Ustadz di akhir perbincangan kita ingin memberikan himbauan seputar pemotongan hewan kurban di masa Covid dan juga new normal ini, dan juga seputar halal ini Ustadz. Silakan closing statementnya dari Ustadz Lutfi dulu, boleh silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, himbauan kita bagi yang ingin berkorban, silakan. Semakin kita posisi sekarang Covid, adanya punya kelebihan rezeki, dia berkorban sekaligus juga mungkin membantu saudara-saudaranya yang memang sedang butuh menikmati manisnya daging kurban. Kita himbau silakan. Bagi panitia nih kita himbau nih. Bagi pelaksananya, mari protokol kesehatan COVID-19 kita patuhi sesuai anjuran pemerintah dalam ketaatan kita bernegara. Masalah penyaluran, biasa kita ramai-ramai orang datang membawa kupon. Nah, alangkah sekarang kita balik, panitia yang mengantar ke rumah-rumah dengan harapan menghindari kontak langsung kita dengan saat berkumpul ramai-ramai. Karena COVID itu masalah bukannya berkumpul ramainya itu sebenarnya kan. Nah, itu maka panitia kita anjurkan mari mengantar keliling seperti itu. Kemudian halal itu tidak monopoli umat Islam, tidak, tapi mau adalah anugerah Allah untuk seluruh manusia. Maka dalam Al-Quran jelas kan, dipanggil tuh ya ayuhan nas, bukan orang beriman tapi seluruh manusia nikmati apa rezeki yang ada di muka bumi ini halal dan baik. Nah, untuk itu kalau kita bicara halal dengan baik, tidak hanya segi makanan, tapi seluruh segi kehidupan. Itu ada. Politik yang halal ada. Ekonomi yang halal ada. Ya kan? Sosial yang halal, bagaimana kita bertetangga, itu yang baik, yang benar bagaimana? Tidak hanya faktor makanan sesungguhnya. Tapi memang faktor makanan kita dahulukan karena itu kebutuhan sehari-hari kita. Maka biasakan kita menikmati yang halal, baik halal zatnya maupun halal prosesnya maupun halal memperolehnya. Mudah-mudahan itu anjuran dari kita semua untuk kepentingan kita semua, kita bisa memakluminya. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Lutfi. Ustaz Jauhar silakan Ustaz, penutup di bincangan kita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sekarang diuji oleh Allah dengan Covid seperti ini. Jangan sampai melunturkan kita untuk tetap beramal kebaikan. Karena Islam ini memberikan banyak kelonggaran. Salat tidak bisa berdiri, boleh duduk, tidak bisa duduk. Jadi jangan sampai tidak salat. Begitu ya. Artinya kurban juga begitu. Kalau kita mampunya biasanya sapi, sekarang cuma kambing, ya silahkan. Tidak mampu kambing, ya silahkan bersedekah. Bahkan Rasulullah mengatakan sedekah terbaik adalah sedekah ketika takut miskin. Kita ini kan takut miskin sekarang ini, karena takut nanti bulan depan ini makan apa. Sehingga ada banyak orang itu sebenarnya dia mampu, cuman mikir nih kan Covid nih, takutnya bulan depan tuh tidak bisa makan kan, akhirnya disimpan sama dia. Nah, justru sedekah di saat seperti inilah sedekah terbaik, sedekah ketika kita takut miskin ya. Kemudian yang kedua ya, protokol kesehatan seperti ya edaran Menteri Agama sudah keluar, kemudian kita sambil nunggu fatwa MUI, tapi fatwa-fatwa lama sudah keluar juga. Nah, kita ikuti juga dari anjuran-anjuran pemerintah untuk menjaga kita semuanya ya. Selain itu juga kemudian ya, tetap protokol syariat juga harus dijalani. Protokol kesehatannya, protokol syariat juga. Nah, ini juga himbauan, anjuran, juga ajakan kepada kawan-kawan takmir masjid, kepada kawan-kawan panitia kurban, jangan cukup apa yang biasa dilakukan. Kita harus terus belajar nih. Nah, tadi yang disampaikan Kiai Lutfi tadi tentang masalah kepala. Itu kan biasa begitu. Kadang-kadang kita ini membenarkan kebiasaan. Karena begitulah akhirnya kita anggap itu sesuatu yang benar. Kita harus terus belajar lagi fikih kurban ya, datengin majelis-majelis ilmu, baca buku ya, takmir masjid, panitia kurban juga harus memperbanyak lagi amalan-amalan pengayaan ilmu pengetahuan tentang itu, supaya tadi protokol kesehatan, protokol syariat. Jangan sampai protokol kesehatan tidak selamat, protokol syariatnya malah tidak selamat karena kita tidak tahu ilmu tentang
kurban. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian untuk bincang-bincang kita di hari ini Rabu 8 Juli 2020 atau di 16 Zulqa'dah 1441 Hijriah. Terima kasih untuk Dr. Andes Ahmad Lutfi, Bapak Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan juga terima kasih juga untuk Ustadz Jauhar untuk kesempatannya di hari ini ya. Mudah-mudahan selalu dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tunggu lagi nanti bisa berbincang-bincang lagi di SK Radio Pangkal Pinang. Terutama untuk Ustadz Lutfi ya, seputar tentang fatwa MUI, yaitu seputar kurban yang kita tunggu-tunggu. Baik, SK Sejati di 104,3 FM. Talkshow ini juga nanti akan kita tayangkan ulang di program Kuliah Duha dan juga di program Hikmah Senja. Serta Anda bisa mendengarkannya dan menyimaknya kembali di YouTube kita di SKTV Media Sulu Kolbu dan juga Facebook kita di Sulu Kolbu. Baik, sekian, mudah-mudahan memberikan pencerahan untuk sahabat SK semua. Saya Sabrul pamit undur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat SK, terima kasih banyak. Anda sudah mendengarkan program kita Bincang-Bincang Menginspirasi untuk hari ini bersama dengan Kementerian Agama Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih sahabat SK yang ada di 104,3 dan sahabat SK yang ada di 99,8. Semoga perbincangan kita hari ini bermanfaat dan insya Allah akan memberikan satu pencerahan. Baik, Amelia Sopian juga pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.